Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Nurlinda Ardianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 12 Surabaya. Pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, saya selalu didampingi oleh Bapak Darmanun selaku fasilitator dan Ibu Mas'ula selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 2.3 adalah calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pembahasan yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman mengajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh adalah dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang coaching untuk supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan diri saya sebagai seorang pendidik di sekolah. Beberapa hal yang sudah saya pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip-prinsip dalam coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, tentu saja kompetensi inti coaching yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Dalam modul 2.3 ini, saya juga mempelajari tentang alur tirta. Alur tirta ini merupakan alur yang digunakan dalam proses coaching, yang di dalamnya terdapat 3 tahapan, yaitu pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar pada modul 2.3 ini adalah yang pertama, saya merasakan adanya perasaan cemas dan terdapat sedikit rasa khawatir jika tidak dapat memahami dan menerapkan aksi nyata ini yang sesuai dengan materi di dalamnya. Yang kemudian, perasaan yang kemudian muncul adalah rasa antusias dan sangat tertarik sebenarnya apa sih yang dibahas pada modul 2.3 ini setelah saya membaca sebagian dari bagian materi pada modul ini. Yang terakhir tentu saja, setelah mempelajari dan mempraktekkan coaching ini, saya menjadi bersemangat dalam melakukan supervisi pada siswa dan rekan sejawat yang ada di sekolah. Hal-hal yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar adalah yang pertama, mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan coaching menggunakan alur tirta. Kemudian nomor 2 adalah mampu menjadi supervisor, coach, dan coachee dalam praktek coaching pada ruang kolaborasi, dan tentu saja demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Hal-hal yang perlu saya perbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah yang pertama, melatih kemampuan diri saya untuk tetap dalam kondisi penuh saat melakukan proses coaching. Kemudian, tentu saja saya harus melatih diri untuk dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coachee dalam coaching yang bertujuan menggali informasi sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachee. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri saya pribadi adalah
mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi coach dan melakukan coaching bagi orang-orang di lingkungan sekitar, khususnya tempat saya bernaung, yaitu SMP Negeri 12 Surabaya. Bahasan yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah penerapan coaching untuk supervisi akademik di sekolah? Selama ini menurut saya, kegiatan tersebut banyak dianggap momok bagi para pendidik karena hanya berfokus pada pengamatan dan penilaian saja, bukan pengembangan diri pribadi para pendidik. Seharusnya, menurut saya dengan diterapkannya coaching akademik ini, terdapat hubungan kemitraan antara supervisor, coach, dan coachee, sehingga prinsip dan tujuan coaching dapat terwujud. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi, sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching untuk supervisi akademik bertujuan untuk mewujudkan pemimpin pembelajaran yang tentu saja harus berpihak pada peserta didik, sehingga mereka dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Prinsip, kompetensi, dan alur coaching jika dilakukan dengan tepat dapat menghasilkan komunikasi kemitraan antara supervisor, coach, dan coachee, sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak baik tingkat sekolah maupun daerah. Yang pertama adalah pengawasan dan penilaian dalam supervisi akademik. Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini supervisi hanya fokus terhadap pengawasan dan penilaian saja, sehingga seorang pendidik kurang bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Yang kedua adalah supervisi akademik yang berprinsip pada kemitraan. Tantangan selanjutnya adalah mengubah paradigma yang ada menjadi sebuah kemitraan antara supervisor, coach, dan coachee sehingga ada proses pembelajaran. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi konsep coaching dalam supervisi akademik kepada seluruh komunitas sekolah. Kemudian berbagi melalui media yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh coach. Pembahasan yang terakhir adalah membuat keterhubungan modul 2.3 dengan modul sebelumnya. Pengalaman masa lalu hanyalah beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengenal coach itu seperti tentor pada bidang olahraga. Itu adalah hal yang saya ingat di masa lalu tentang apa itu coach. Yang kedua adalah supervisi akademik hanya sebagai pengamatan dan penilaian kinerja tanpa adanya pengembangan kompetensi. Biasanya ini dilakukan oleh atasan dan bawahan. Yang ketiga adalah supervisi akademik hanya melalui tahapan observasi saja. Penerapan yang akan saya lakukan di masa mendatang adalah yang pertama, saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching terhadap siswa maupun rekan sejawat saya. Yang kedua, tentu saja saya akan melaksanakan supervisi akademik tidak hanya sebatas penilaian saja, tetapi juga bisa mengembangkan potensi diri secara maksimal. Lantas,
Konsep atau praktik baik apakah yang dapat dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari? Yang pertama adalah saya kaitkan dengan modul 2.1. Saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi semua kebutuhan belajar peserta didik. Tujuannya tentu saja agar mereka dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Yang kedua, saya kaitkan pada modul 2.3 ini, saya mempelajari proses coaching yang juga bertujuan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Coachee di sini bisa bertindak adalah peserta didik maupun rekan sejawat. Tentu saja, coachee ini dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusinya. Kemudian keterkaitannya dengan modul 2.2 adalah saya belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional. Salah satunya adalah mindfulness yang bisa mewujudkan kesadaran diri. Sedangkan pada modul 2.3, mindfulness berarti dapat diterapkan pada proses coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PKP adalah coaching adalah percakapan terstruktur yang menggunakan informasi tentang kinerja yang nyata antara seorang atasan dengan individu tertentu yang menghasilkan kompetensi atau kinerja yang lebih baik. Checkwest dan Kleeman. Ini saya ambil dari Google. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat bagi para pejuang pendidikan di Indonesia. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.